Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asalukal karomah wal barokah wa syafa'ah alaihi daraini al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim barokah wal karomah Abdul Qadir wa Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Wa syara'itus sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Qabla dukhuli, sebelum masuk fiha, di dalam sholat. Khamsatu asya'a, jumlahnya ada 5 perkara.
Kemarin syarat wajib, sekarang syarat sah. Beda antara syarat wajib dengan syarat sah. Kalau syarat wajib ketika tidak dimiliki maka orang tersebut tidak wajib mengerjakan sholat. Nah, bicara syarat sah berarti ketika syarat ini tidak dimiliki oleh seseorang maka dapat dipastikan sholatnya pun tidak sah. Tidak sah sholatnya. Wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat sah sholat qabla dukhul, sebelum masuk sholat, jumlahnya ada 5. Wa syurutu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamah. Syarat-syarat itu menurut bahasa ciri. Syarat itu menurut bahasa ciri. Cirinya ini perempuan mau sama kita, oh udah pakai cincin, kan gitu. Jadi kata si perempuan mau gue dinikahin, yang penting tunangan dulu tuh. Itu termasuk syarat menurut bahasa ciri. Wa syara'an ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaih. Tetapi menurut hukum syariat yang dikatakan syarat sah sholat itu adalah ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaiha, ketika sahnya sholat itu tergantung padanya. Itu syarat. Mau dibilang sah, syaratnya apa? Kan gitu. Ya kayak itu pengajuan cicilan. Syaratnya apa? Penuhin dulu. Begitu dipenuhin, baru cah. Nah, pasti itu. Kalau tukangnya wah langsung nyamper baik, cair. Apa juga ada syaratnya. Nah, walaisa jazman walaisa juz'an minha, padahal ini syarat ini bukanlah bagian dari sholat. Sebab adanya di luar sholat. Walaisa juz'an minha wa kharaja bi hadzal qaidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas shalat asyartul awal, maka dapat dipastikan bedanya rukun dan syarat sholat itu adanya di luar dan di dalam. Kalau bicaranya syarat sah sholat adanya di luar sholat. Kalau bicaranya rukun sholat adanya di dalam sholat. Syarat bukan bagian sholat, tapi rukun adalah juz'un minha, bagian-bagian daripada sholat. Tuh bedanya tuh. Tahun-tahun ngikut majlis taklim kagak bisa ngebedain rukun, kagak ngebedain syarat. Tahu pokoknya begitu bang. Pokoknya yang penting begitu. Yang penting wudu, tunggang tonggeng, sholat kelar. Ya, jadinya ibadahnya nggak berbobot. Kudu bisa ngebedain mana syarat, kudu bisa ngebedain mana rukun. Kalau syarat mah dapat dipastikan bukan bagian daripada sholat qabla duhul, adanya sebelum sholat. Tapi kalau rukun mah, rukun itu juz'un minha, bagian daripada sholat, berarti adanya di dalam sholat. Rukun sholat yang pertama an-niyatu, niatkan. Udah mulai sholat belum kita? Udah. Lantaran adanya setelah takbiratul. Rukun sholat selanjutnya adalah Fatihah, berarti itu Fatihah adanya di dalam sholat. Kagak bisa kita begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usolli fardal maghribi salasa rakaat sab'ata dan letter Allahu akbar. Orang baca Fatihah ngejedok baik, gua mau udah tadi. Agak bisa. Fatihahnya harus ada di dalam
sholat. Nah, awas, ketika jadi berjamaah biasanya naluri korupsi kita, naluri apa namanya itu, pokoknya numpang, naluri pengen gampang, itu biasanya timbul. Aku mah kagak baca Fatihah, aku kagak ngapa-ngapa, sebab sholatnya berjamaah. Kapan berjamaah? Sama Fatihah ditanggung sama imam. Makmum yang bagaimana? Yang Fatihahnya ditanggung imam. Tidak semua makmum dan tidak seluruh Fatihah ditanggung oleh imam. Yang ditanggung Fatihah oleh imam itu cuma Fatihahnya makmum masbuk pada rokaatnya doang. Begitu udah bareng rokaat selanjutnya tidak ditanggung. Tetap wajib itu makmum baca Fatihah. Wajib, jangan jedok baik. Sebab la sholata liman la fatihatalah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah di dalamnya. Sekarang pulang lagi. Ngapain ngomongin rukun belum nyampe, ngomongin syarat sah sholat dulu. Asyaratul awalu, syarat yang pertama, Toharatul adoi minal hadasil aswari wal akbari indal kudrati. Yang pertama, kalau pengen sah sholatnya harus suci al-adoi, anggota tubuhnya, anil hadasi, daripada hadas. Harus suci dulu dari hadas. Al-asgori wal akbari, apakah hadas kecil ataukah hadas besar? Hadas kecil nggak punya wudu, hadas besar punya jinab. Wal akbari innal kudrati, bagi orang yang mampu untuk membersihkan diri dari hadas. Tuh agama mah begitu, agama nggak kaku hukumnya. Wajib bersih daripada hadas, suci daripada hadas bagi yang mampu. Masa ya orang kagak mampu ngebersihin dirinya dari hadas? Inilah tanda kelemahan manusia. Tidak semua hal dia mampu melakukannya. Ada kalanya tidak mampu. Pilaku amat tiba ngebersihin diri dari hadas doang kagak mampu, pakai lutohulai. Orang yang kagak punya alat bersuci, air kagak ada, debu kagak ada. Ayo. Berarti kan dia nggak mampu membersucikan dirinya dari hadas. Air kagak ada, debu kagak ada. Contohnya lagi di perjalanan naik kereta. Naik keretanya bukan dari Bojong Citayam, Manggarai langsung ke Pasar Turi, Surabaya. Di tengah perjalanan datang waktu sholat. Di dalam keretanya umpamanya nggak ada kloset, nggak ada tempat ngambil wudu, berarti dinyatakan tidak ada air. Air kagak ada, terus debu juga nggak ada. Kapan? Emang bisa itu sholat tayamum pakai debu jok mobil? Kagak bisa, ngaco itu mah. Apalagi debunya debu jok Kopaja. Dari mana mensucikannya? Kan syaratnya airnya harus suci dan mensucikan, debunya pun harus suci mensucikan. Nggak ada dua-duanya, pakidu tohuren namanya. Oh, kalau orang pakidu tohuren tidak memiliki alat bersuci, boleh dia sholat tanpa melaksanakan wudhu ataupun tayamum, boleh hukumnya. Fa inna amma faqidu tahuraini fa sholatuhu shahihatun. Sah sholatnya, sah sholatnya. Ma'a wujubil i'adati alaih, tapi wajib dia ngulangin sholat yang tadi. Bukan kodo, bukan. Kalau kodo mah nggak dikerjain pisan. Ini mah tadi dikerjain, tapi begitu kita udah zaman ikhtiar,
udah biasa lagi, kondisi udah normal, udah ada air lagi, wajib sholat yang tadi itu kita ulang, ada niatnya. Kalau yang tadi dikerjain tanpa wudhu, sholatnya sholat duhur, begitu ketemu air nyampe rumah sholat lagi, usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin, waktunya udah asar, mau waktu udah asar kayak apa di dalam duhur kayak, cuman niatnya bukan adaan, bukan pula kodoan, tapi i'adatan lillahi gitu. Tahun-tahun ngaji, tahunnya sholat, adaan kodoan. Sekali-kali dong men, inovasi. Iya ada kan. Sholat apa lu men? Tadi sholat dulu. Kan tadi lu sholat. Tadi manggasa tolong. Tuh. Bukan jasa. Tadi sama sah, tapi gua wajib diulang lantaran mengerjakan sholatnya dalam keadaan tidak punya alat untuk bersuci. Wa toharatun najasi, toharatul a'dha'i wa toharatun najasi wa najasi, begitu suci daripada anggota tubuh dari hadas dan suci daripada najis. Najisnya yang bagaimana? Alladzi la yufanhu, yang tidak dimaafi, saubin, di baju, wa badanin, apakah badan, wa makanin, ataukah tempat. Wajib suci daripada najis. Satu, jangan sampai badan kita ada najisnya. Yang kedua, jangan sampai pakaian kita ada najisnya. Yang ketiga, jangan sampai tempat sholat kita ada najisnya. Mana tempat sholat? Tuh yang sekira-kira tempat kita pakai buat sujud. Allahu Akbar. Ukuran sejadah dari berbagai ukuran sejadah. Jadi kagak ngaruh men, lu gelar sejadah bersih, di samping lu ada tai kebo, ada tai sapi, ada tai ayam, sholat baik wali kan gitu. Sah. Sebab itu yang di samping udah bukan tempat sholat kita. Tuh, begitu. Jadi nggak ada alasan jaga di kandang ayam kagak mau sholat, nggak ada alasan. Sholat mah sholat baik di dalam kandang ayam. Jadi baik kan kandang ayam gede. Piraku kagak ada yang bisa kita bersihin tuh seukuran sejadah buat sholat. Tuh. Balik lagi uji hukum, sah tidak sah. Kalau pantas tidak pantas, kembalikan kepada standar logika Anda yang normal. Tuh, kalau emang kurang normal, kerjain. Sholat depan tai kebo, kerja. Namanya gue kurang normal, mau dikata apa? Kan gitu. Tuh. Badan harus suci dari najis. Baju juga harus suci dari najis. Tempat juga harus suci dari najis. Nah, sekarang termasuk baju, segala apapun yang terpikul oleh badan kita bergerak sesuai dengan pergerakan kita. Sesuai. Yang nyambung. Kalau kita dengki sama orang, kita benci sama orang, jangan tanggung-tanggung, jahatin sholatnya. Oh. Ibadahnya jahatin, ini ngejailin usahanya ceneh banget. Buat apa sih usaha mah, nyampenya gue tidur. Tuh nyampe akhirat tuh kalau jahat. Begitu dia lagi sholat, tuh ikat bajunya pakai benang jahit. Ulur, ujungnya cemplungin ke WC, batal sholatnya. Kagak sah. Tuh kalau mau jadi penjahat jangan nanggung-nanggung men. Gue mah bukan urusan dunia doang lu gue rugiin, urusan akhirat lu. Dengkinya gue mau bawa ke akhirat. Itu hukumnya kagak sah. Makanya nanti kalau mau pakai sorban yang gede kudu punya ilmu dulu. Itu pakai sorban diselembengin begini tuh. Begitu sholatnya sholat subuh emang rada dingin, Allahu Akbar. Itu tangan ada di dalam sorban. Sujud dia tapak tangannya
nempel di sorban tersebut, kagak sah. Sebab apa? Sebab terhalang. Atau sorbannya dipakai digubet kan begitu. Akhirnya jidatnya ketutupan, yang wajib nempel ke tempat sujud ketutupan sama sorban. Colek baik. Jadi kenapa nggak sekalian pakai helm sholatnya? Begitu deh dah. Sekalian. Oh, hati-hati. Makanya apa juga kalau belum ada ilmu mah jangan sok-sokan dulu. Tetap kudu make ilmu. Oh, sekarang mau kudu yang dipoles penampilan dulu. Akhirnya tanpa ilmu jadi kagak karuan. Beres najis. Syarat yang kedua, wasani satrul aurati. Syarat sah kedua, kalau pengen sholatnya sah, auratnya harus tertutup. Satru launil aurati. Yang ditutup itu bukan cuma bentuknya, tapi juga warnanya. Artinya tertutup mah tertutup, tapi warnanya terlihat, nggak sah. Contoh, ada plastik bekas kerupuk yang gede tuh, kan juga ada tuh tukang kerupuk yang gede tuh, plastiknya juga kan gede. Pengen sholat, baju pada kotor, kain kagak ada plastik, tembus pandang di plastik. Yang penting mah gua tutup jubah glabet, pakai sempak kok kagak, kan begitu, tembus pandang. Allahu Akbar. Udah colek, udah lama men gitu. Kan tertutup. Bener tertutupnya, auratnya nggak tembus, kita pegang kagak bakal karena terhalang oleh plastik. Tapi warnanya masih jelas terlihat. Makanya dalam menutup aurat ini ada dua yang perlu diperhatikan. Menutupi warnanya, menutupi bentuknya. Makanya sial, dangkal sialan kalau ada perempuan muda cakep pakai legging ngayap kemana-mana. Nggak kelihatan kulitnya mah, orang leggingnya warna hitam, tapi bentuknya kan yang bikin pikiran kita mengawang-awang kemana saja. Nah ini perempuan sial, dangkal. Apakah dia sudah menutup aurat? Belum. Hanya bentuknya yang dia hanya warnanya yang dia tutupin, tapi bentuknya tetap diumbar. Oh, jangan tuh yang punya perempuan, hati-hati nutup aurat. Bukan cuma tidak boleh tertutup warnanya, tapi juga harus tertutup bentuknya. Apalagi yang dipikirin sama dia mah bodoh amat, yang penting tertutup bentuknya, warnanya mah terlihat kemana-mana. Ayo pakai stocking transparan ngajak kepala ayam kemana-mana, itu lebih gila. Makanya lagi urusan menutup aurat, kalau kiai pondok mah bawel. Itu perempuan kagak boleh sholat kalau kagak pakai mukena. Zaman sekarang mah udah ada pakai jilbab tuh. Kadang-kadang jilbabnya yang digubet lehernya kayak dicekek, kan ada kan? Terus pakai kemeja, terus pakai androk panjang, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan. Allahu Akbar. Rapet, warnanya emang gak ada yang kelihatan, tapi bentuknya kira-kira masih kelihatan gak? Masih. Wah, hebat. Pakai seragam Pemda, waduh. Sholat di depan kita, apa gak pengen ngajong men? Itu kalau kagak punya ilmu, sholatnya sembarang. Jangan. Wajib hukumnya menutup aurat di dalam sholat. Lantaran kenapa? Menutup aurat itu termasuk syarat sah sholat yang kedua.
Balik lagi, syarat itu adanya di luar sholat. Di luar sholat. Kok di luar sholat, kira-kira kita pakai baju dulu apa sholat dulu, men? Pakai baju dulu. Pakai baju dulu. Berarti sholatnya belum. Indal kudrati, jika mampu, walau kana sasukholian fidul mati, pain aja jangan satria solarian wala yumi ubiruku iwas sujudi. Bagaimana kalau ada seseorang yang menyendiri bidul mati di tempat yang gelap, lagi menyendiri di tempat gelap. Fa'in ajaza'an satriha, kalau dia memang tidak mampu menutup aurat, ada pakaian tapi banyak najisnya. Pakaiannya ada tapi banyak najis. Tapi suasananya sepi, bari gelap. Sholat harian, wajib sholat harian sambil telanjang. Nggak apa-apa, coba praktekin, ilmu mahal ini. Iya. Pengen sholat bari telanjang, gua caranya ada. Masuk ke tempat sepi, ya kan? Gelapin, tanpa ada baju bersih, sholat kita Allahu Akbar. Walayumi biruku wasujudi, udah ruku sujud cuek baik ya, ruku sujud ya sujud, jangan pakai isyarat. Allahu Akbar, kublat gabe. Masalah fikih begini, kadang-kadang yang kagak diadain. Bal yatimuhuma wala i'adata alai, sempurnain bae rukunya secara sempurna, sujudnya pun secara sempurna, wala i'adata alai, enggak wajib ngulangin sholat. Enggak wajib, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi wajib ngulangin sholat, lantaran apa? Padahal sholatnya rapi, ada tutup auratnya, ada pakai bajunya bersih, cuman dia itu nggak punya alat untuk bersuci. Wa yakunu satrul aurati bilibasin tohirin, menutup aurat itu haruslah dengan pakaian yang bersih. Wa yajibu satru aidun fi ghairi sholati anin nas. Nutup aurat itu bukan berarti wajib di dalam sholat doang, di luar sholat pun wajib aurat kita ditutup dari penglihatan manusia. Bahasanya balik lagi wajib. Kalau wajib mayusabu ala fa'li wa yu'aqabu ala tarki. Kalau kita kerjain baik dapat pahala. Makanya pakai baju jangan sepakai-pakainya. Niatin saya mau pakai baju, mau jelek, mau bagus, mau mahal, mau murah, tujuannya nutupin baru dapat pahala. Boro-boro ingat ke situ kapan kita mah. Bener enggak? Di bajunya kok COD ya. Begitu pakai baju tujuannya apa? Nutupin aurat. Makai sempak nutup aurat, makai celana nutup aurat, makai kain tutup aurat. Sebab nutup aurat itu hukumnya wajib, menutupi aurat dari pandangan manusia. Nah, ketika kita menjalankan kewajiban, berarti kita berhak mendapatkan ganjaran, ada pahalanya tuh pakai baju kalau punya ilmu. Coba yang kagak punya ilmu ya pakai baju ngikutin fashion baik. Beli baju lagi loh, iya buat apa? Wis, sekarang lagi musim baju ginian, sekarang lagi musim celana begini. Apa yang kemarin tuh apa namanya itu? Yang pada jalan nyebrang, yang gaya-gayanya pada kayak orang gila, kadang-kadang celananya udah kayak gimana gue dipakai. Apa sih namanya itu? Hah? Yang nyebrang di jalanan, yang sempet viral. SCBD. Hah? SCBD ya, SCBD. Di baju lagi men, iya pengen ikut SCBD, nah, bohong. Di baju lagi, iya ngapain? Nutupin aurat.
dapat pahala. Nah, ketika kita kerjakan dapat pahala, berarti kalau kita tinggalkan atau dapat dosa. Dapat dosa. Apa sih yang terhitung aurat bagi laki-laki? Ma baina surah wa rukbah. Apapun yang ada di antara dengkul dan pusar, berarti hukumnya haram pakai kolor di atas paha. Lantaran apa? Paha itu hukumnya aurat. Ngaji mah ngaji bertahun-tahun kolor pendek masih dipakai baik, berarti bukan nggak tahu tapi ngelawan ilmu, sengaja-ngaja itu mah berarti ngelawan Allah. Udah inget ke situ. Udah dosa yang lain mah nyeret banget kita ke neraka. Piraku ke neraka gara-gara kolor, rugi amat kita. Ayo. Kagak kudu ikut-ikutan hari kita ke neraka, gue itu kolor, kita meromanya udah pantasnya ke neraka. Tambah lagi kolor gara-gara dia lagi ikut-ikut nyeret kita ke neraka. Rugi banget. Istighfar wayahnya. Jangan dibiasakan dah, dosa tetap dosa itu. Ikutin Bom Sadino, yang mau ikutan sama lu. Tawan Bom Sadino mah. Pakai kolor segitu, pakai sendal jepit, turun dari mobil, duitnya ngebadak. Lu pakai kolor doang mari, aduh, makin tahu be orang lu belangsak. Gitu. Udah nggak ada untung-untungnya. Minimal dengkul ketut itu kan banyak. Tuh. Di dalam sholat wajib, di luar sholat pun wajib. Sekarang di dalam sholat gimana laki-laki? Bisa sholat tanpa pakai baju? Bisa. Yang penting mah pusar dengkulnya ketut. Gubet baik itu kain sampai di atas pusar itu di bawah dada. Ketutupan kan? Yang penting dengkulnya ke bawah tuh. Kainnya sampai di betis. Allahu Akbar. Sah. Kalau dibilang kagak sah, yang ngomong siapa? Wah ini mau kiai paling kiai di kampung itu, ngomelin saya sholat kagak sah. Belum. Tes ilmu men, kali-kali masuk ke Nurul Zaman sono hari Jumat. Mau kayak KMP gubat juga. Depan Haji Burhan kalau bisa itu duduknya. Kagak sah lo, ngaji lagi lo. Wah, kagak itu. Keren. Mau di Al-Haum kek, Masjid An-Nur kek. Kalau besok kita pakai gerakan itu, Jumat-Jumatan janjian menyebar ke seluruh pelosok masjid yang ada di Gedung Waringin dulu. Sholat pakai kain begitu doang. Wah, ternyata Boloko itu udah mulai gila. Satrul aurat pilibasin tohirin tuh wa auratu zakari ma baina surati wa rukbati wa kadal umat wa auratul qurrafi sholati masih wa wajihiha wa kafaiha dohron wa batnan ilal qawain. Aurat perempuan di dalam sholat masih wa wajihiha, selain wajahnya doang, wa kafaiha dan telapak tangan, dohron wabatnan, mau dalamnya mau luarnya, itu bukan aurat kalau di dalam sholat. Ilal qawaini sampai pergelangan tangan, udah segitu doang. Selain dari wajah telapak tangan wajib tertutup di dalam. Kalau di luar bagaimana? Amma auratul ghurati kharija sholati fajami'u badaniha, seluruh badannya adalah aurat. Seluruh badannya adalah berarti kalau bicara seluruh badan perempuan itu aurat, wajib tertutup. Kudunya jangan pakai cadar lagi, pakai karung perempuan kalau keluar. Jangan timbang pakai cadar, pakai karung. Nah ini
Cuman balik lagi, al hukmu ya dulu ma'al ilat, hukum itu berputar beredar bersamaan dengan elat, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kok di kita mah kiai-kiai dulu bininya pada make kain kebaya, pada make kebaya, make kerudung juga timbang diselendangin, palanya make konde. Rambutnya diikat di apa digelung begitu, terus dipakein kerudung putih. Kebayanya juga kebaya kita biasa, make kain panjang tuh, jalan kemana-mana dibiarinin baik sama itu kiainya. Apa itu kiai? Oh ngerti hukum, sebab al hukmu ya dulu ma'al ilat. Kalau di Arab sono wajib dibungkus. Kenapa? Sebab kondisinya bahaya. Kok bahaya kondisinya? Sebab orang Arab mah kagak nanggung-nanggung. Kalau si Emen mah makan kambing gua setahun sekali, itu juga hasil kurban kan gitu. Ya kan? Kalau orang kita mah makan kambing ya setahun sekali, jarang-jarang. Kalau orang sono mah tiap hari. Bari yang dimakannya itu kadang-kadang kambing satu berempat jadi bayangin. Lalu kan pada ngagul baik, udah nyolong buntut doang kok. Gara-gara makan buntut ini, buntut disombong-sombong, sombong-sombong. Terus gagah baik. Bagaimana dia yang kambing satu senampan? Sawatnya kurang gede bagaimana? Nah kalau orang kita mau makan pagi tempe, tahu, sayur asem, ya jadi selalu baik sawatnya. Makanya kalau orang kita ngelihat betis doang mah biasa baik. Tapi kalau si Raab tuh betisnya nyingset, waduh bahaya. Makanya jangan langsung kita ngomong, wah ini kiai-kiai pada sesat, bininya kagak pada pakai jilbab. Bukan kiainya yang sesat, otak lu nya, keilmuan lu yang belum sampai. Hukum itu begitu. Beda kondisi bisa jadi beda situasi, bisa jadi beda hukum. Ya kayak begini, ngebunuh orang, matiin orang, antara sengaja dan tidak sengaja beda nggak? Beda. Sengaja tapi tidak berencana dengan sengaja dan direncanakan beda nggak? Beda. Itu hukum. Itu. Nah, dua ada tuh ya. Pertama suci dari najis, yang kedua tertutup aurat. Wallahu a'lamu bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaqibu wa tunasitu wa tuhammisu biha jihadi wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadi wa ila dinil Islam wa ila jamiyatina datil ulama wa idari sairi ala tariqati jamiyatina datil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Jami'ana dhatil ulama lillahi kalimatillah Jami'ana dhatil ulama
Malik rahimahullah. Wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi swahi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu samitu Aba Ali Ar-Ruzabari, lah berkata Mansur bin Abdullah, ia mendengar perkataan Abu Ali Ar-Ruzabari. Kata beliau, al-khawfu war-raja'u kajana hayta'iri idza stawaya istawa tayru wa tamma qironuhu. Harapan dan rasa takut itu, atau dibalik, rasa takut dan harapan kajana hayta'iri itu bagaikan dua sayap burung. Burung sayapnya kudu ada dua. Kajana al-thairi idza stawaya istawa al-thairu. Ketika kedua-duanya ini sama rata, enggak gede sebelah, istawa al-thairu, maka terbanglah itu burung. Terbang. Tapi kalau itu burung berat sebelah, sengklek, mual terbang lompat jatuh. Watamati ronuhu, sempurnalah penerbangannya. Maksudnya apa? Kita kalau pengen istiqomah, pengen mabur itu bagi kita istiqomah. Sempurna terbangnya kita, ya dua sayap tadi harus sempurna sama. Rasa takutnya ada, rasa harapnya juga ada. Ketakutan dan harapan kita presisi, sama besarnya, sama panjangnya, sama lebarnya. Nggak boleh berat sebelah. Ngarep mah ngarep, tapi banyakan takutnya ini kagak ibadah. Kagak. Ayo mikirin digebugin malaikat. Emang kebanyakan takutnya. Takut. Ngarep, tapi takutnya kagak ada, sama. Tenang, Pak. Allah mah Rahman Rahim. Allah mah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah mah kagak julid kayak lu gitu. Yang galak mah ustad, ngomel mulu. Allah mah enggak pernah ngomel. Setan ngomel begitu, baik. Nah, itu enggak seimbang. Kalau mau seimbang, khauf dan rojanya, rasa takut dan rasa harapnya harus sama presisi. Baru penerbangan pun sempurna. Lah gua lagi mau mabur dari Bima ke Lombok, baling-balingnya kagak muter atu kagak jadi. Ya kalaupun paksa gua mau turun dewek mau gitu. Takut, singit, pasti sing. Wa idza naqasa ahaduhuma waqa'a fihi naqsu wa idza dhahaba sara tayru fi haddil mauti. Ketika salah satu dari kedua sayap itu ada yang kurang, maka tidak akan pernah terbang. Ketika salah satu dari rasa takut dan rasa harap ini ada yang kurang, maka jangan berharap keistiqomahan akan datang. Agak bakal istiqomah. Bahkan kalau sudah tidak ada kedua sayapnya, maka tamma afuhu fil akhirat wa idza dhahaba sara tayru fi haddil maut. Ketika burung sudah tidak memiliki sayap atau sayapnya patah, ada tapi kagak bisa dipakai. Sara tayru fi haddil maut, itu udah sama mati itu burung. Nah, kalau manusia harapan kagak ada, ketakutan juga kagak ada, ya udah mati dia. Udah jangan diharapin lagi buat nggak bakal ada tuh. Nah, ini
Makanya kudu ditata sama kita. Rasa takut kudu ada, rasa harap juga ada. Wa hadar raja'u fardun idza lam yakun lil abdi sabilun ilal imtinayanil yasi illa bihi ay roja. Rasa harap itu fardun wajib kita punya, mau kagak mau kudu punya tuh rasa harap. Idza lam yakun lil abdi sabilun, ketika kita nggak ada jalan ilal imtinayanil yasi, mencegah diri dari keputusasaan. Kalau emang kita ini putus asa baik, ya wajib kita hilangin itu putus asa dengan sifat harapan. Kudu gede harapan. Wajib tuh. Ini mah putus asa mah kagak. Berarti punya sifat harapnya itu sunnah. Kalau emang lagi putus asa, ngarep rahmat Allahnya wajib. Tapi ketika kita mego mau putus asa najis teman-teman. Nah, berharapnya itu sunnah. Wasaniyatu dzikru ma wa'adallah. Wa muqaddimatur roja, sebagaimana rasa takut punya muqaddimah, maka roja pun punya muqaddimah. Ada pembuka-pembukanya supaya timbul besar harapan di hati kita terhadap rahmat Allah. Mana caranya? Al-aula dzikru sawabiki fadlihi ta'ala ilaika min ghairi qadamin ay min ghairi amalin minka qablu au syafi'in au min ghairi syafi'in laka. Yang pertama, dzikru sawabik, kudu ingat sawabiki fadlihi ta'ala ilaika min ghairi qadamin. Seringkali kita mendapatkan adanya fadl Allah, karunia Allah pada diri kita tanpa pendahuluan apa-apa. Tahu-tahu dikasih anugerah dari Allah. Nggak ada hasil apa-apa. Kayak begini, tahu-tahu dibagi duit deh. Kerja kagak, apa kan? Sering kita sama Allah digituin. Min ghairi qadamin, tanpa adanya pendahuluan. Min ghairi amalin minka, tanpa adanya perbuatan sama sekali. Lagi kagak kerja, tahu-tahu dapat rezeki. Tuh padol Allah. Sering kagak begitu? Sering. Nah. Au syafi'in, atau perantara. Tanpa pelantara, tanpa apa, tahu-tahu dapat anugerah. Ya banyak bisa. Emang kita napas lega, emang kita pernah melakukan apa? Kan nggak melakukan apa-apa dari lahir, tahu-tahu udah dikasih apa? Apa emang mata kita ini tadinya dari lahir kagak bisa ngeliat, terus kita ada upaya supaya mata kita bisa ngeliat, kita berobat atau gimana? Kan kagak. Tahu-tahu dikasih ngeliat. Ayo. Coba dah, emang kagak mahal itu? Lah mahal pisan, orang udah sakit matanya kagak jelas lihat, pengen jelas lagi, dia ikhtiar berobat, habis bisa jutaan. Hidung kita punya penciuman, ayo. Padahal tanpa ada upaya, tanpa ada daya dari kita, kagak ada usahanya. Lagi ngapain men? Ini lagi usahain hidung gua biar bisa nyium lagi. Nggak ada. Dari kecil gua udah begitu. Dari kecil tahu-tahu udah punya pencium. Lidah bisa ngerasain asin, asem, manis, pahit, sepet. Tuh. Segala macam rasa itu lidah. Apa gara-gara ada usaha kita? Kali tanpa kita usaha mah dari kecil sampai waya gini itu lidah nggak bisa berasa, kagak. Itu apa itu? Dzikru sawabiki fadlillahi ta'ala. Kudu sering ingat ke situ. Allah mah saking kubagernya, tanpa usaha apa-apa kita dikasih banget. Saking kubagernya Allah. Sebager-bagernya manusia ada yang begitu. Moal.
Paling go itu orang bager ngebagi duit, ngebagi rokok sama yang rajin. Sama yang rajin. Kalau yang rengkol, ngejedok, ya sekali dua kali sih kita bagi rokok, malah betah dia. Ayo ngejedok, kita kasih makan, kita kasih rokok, racunin deh pakai racun tikus. Ulang-ulang gua apa lu? Itu manusia. Kalau kita kan begitu. Tapi Allah maka agak hayu be dipelihara abah. Mau yang bagaimana? Gue dipelihara abah. Oh. Kudu sering ingat ke situ. Kuping tahu-tahu bisa ngedenger be, kagak ada usahanya. Kita bikin kuping biar bisa ngedenger. Emang ada usaha kita? Hah? Kali gitu dari kecil diajarin sama bapak kita, kuping kalau pengen punya pendengaran tiap hari kudu dikorek-korek, kudu ditarik-tarik, kagak. Ujung-ujung bisa ngedenger baik tanpa ada usaha. Ayo. Jadi kalau bahasa tidak ada yang gratis itu bahasa manusia. Kalau bahasa Allah banyakkan yang gratis. Orang kalau pakai matematika dunia baik, matematika manusia baik, pelit naudzubillah. Bahasanya gue begitu. Dah, berak gue bayar. Ayo, kencing gue bayar. Kadang-kadang kencing sama kentut doang udah setengah bayar. Manusia yang perhitungan itu manusia. Pikir ke situ tuh. Kita belum ngapa-ngapain baik, Allah udah banyak ngasihnya sama kita. Bagaimana kalau gue pinta itu ampunan, masa kagak dikasih? Emang kita sering pernah kita minta sama Allah, ya Allah buatlah mata saya melihat, kagak pernah lu doa begitu. Ini lidah biar enak ya Allah, madam biar enak, kagak pernah minta begitu. Tahu-tahu dikasih bisa enak gara-gara ada lidah. Kan yang enak itu bukan makanannya, tapi yang enak itu lidahnya. Yang bagus itu bukan pakaiannya, yang bagus itu matanya. Sebenarnya begitu. Lu mau pakai baju bagus kayak gimana, gua kalau mata tuh orang rusak mah nggak ngaruh. Kagak kan? Makanya balik lagi, mau pakai pakaian mahal, sepatu yang 2 juta, mau yang 3 juta, mau yang 200.000, mau yang 15.000. Yang bikin enak itu bukan sepatunya, orang tolol yang ngomong masih sepatunya bema. Tolol dari mana? Kagak mau ngaji. Kalau yang udah ngaji mah bukan masalah bahannya inilah itulah, pabrikannya inilah itulah, langsung jawabannya yang bikin enak mah sehatnya kaki gua. Sebab percuma pakai Nike, pakai New Balance, pakai Adidas, kalau kaki lo habis kena paku, balik minjek tai sapi, bengkak. Mau ada enak-enaknya pakai sepatu, mendingan nyeker. Bukti. Jadi bukan masalah Supra atau Ninja gitu, masalah pantat sehat. Biar kata naik Ninja lagi, Ninjanya Jet X, kalau pantatnya Wasir tuh. Ayo, ambeien, mual ada enak-enak. Naik Supra badai kesamper geledek 17 kali tuh Supra, kalau pantat sehat mah enak banget. Tuh ngaji mau begitu. Jadi jangan pernah ketipu sama dohiri. Satu, biar gede harapan kudu ingat ke situ. Allah mah kagak dipinta gue ngasih baik. Kok gimana kalau gue pinta? Kan gitu. Yang kagak dipinta banyak dikasih. Bagaimana kalau gue pinta itu surga? Ya Allah, saya pengen masuk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, inna nas'aluka, kami mohon kepada Engkau ridhoka, keriduanmu, wal jannah, dan surgamu. Makanya jangan so-soan ngomong biarin gue maju neraka, yang penting dapetin doa Allah. Tetep panas lu kudu. Biar kayak gue Allah ridho masuk di neraka. Kalau kagak ridho gue udah ada di surga. Kan gitu. Makanya ridhonya Allah kita dapetinnya bari dapat surga. Satu, wasaniatu yang keduanya.
Dzikru ma wa'adallahu min jazili ayazimi sawabi wa adimi karomati ala hasabi fadli wa karomi duna istihqaqika iyahu ay as-sawabil jazil bil fa'li idlau kana hada sawab wala hasabil fa'li lakana aqalla syai'in wasghara amrin. Yang kedua, kita kudu sering ingat-ingat apa yang dijanjiin Allah. Janji Allah mah gak nanggung-nanggung. Min jazili sawabi, gede banget ganjaran dari Allah mah. Ya, semua serba dilipat gandakan. Aduh. Janji-janji Allah dilipat gandakan, ntar bakalan dikasih sama Allah. Wa'azimi karomati, betapa besar kemurahan Allah, pemberian Allah. Ala hasabil fadli, ala hasabi fadlihi, yang berdasarkan dengan padonya Allah, kemurahan Allah. Wa karomi duna istiqoqika, pemberian Allah itu bukan lantaran dirimu berhak mendapatkannya, bukan. Surga itu diberikan kepada manusia-manusia bukan lantaran itu manusia punya hak akan surga tersebut. Nggak ada hak. Dari mana bikin surga kagak. Jadi jangan kalau ngaku-ngaku, wes gue mau udah 4 tahun 5 tahun ini bolok konco ngaji kagak berhenti, gue mau udah punya hak di sorga. Setan, udah berhak banget masuk surga. Gak ada. Surga diberikan kepada seseorang, segala kenikmatannya diberikan kepada seseorang, bukan lantaran itu orang berhak menerima, tapi semua berdasarkan karunia Allah. Ya Allah nih mau ngasih dia itu. Sebab kalau dikata berhak, berhak dari mananya? Sebab berhaknya apa? Kan begitu. Ada pertanyaan. Kalau kita mengklaim hak gua itu, mana itunya? Dasarnya mana? Kalau lu bilang itu hak lu. Ini motor gua, hak gua. Mana dasarnya lu bisa menyatakan bahwa itu motor hak lu? Nih ada suratnya atas nama gua. Kan begitu. Nah kalau surga, ayo. Kalau Malik kita berdua ini orang yang berhak masuk surga, dasarnya apa kuyuk? Kan gitu. Berdua-dua hak masuk surga. Ya bukan apa-apa loh, udah ada SHM-nya di gua, kuyuk surga dijadiin SHM. Gua baru girik Malik ya. Datang si Emen, udah lama lu berdua. Gila. Gak ada. Tuh. Surga beserta kenikmatannya itu diberikan oleh Allah kepada manusia. Dasarnya bukan hak manusia tersebut. Dasarnya adalah kedermawanan Allah, kemurahan Allah. Iyahu sawabil jajil bil fa'li duna istiqoqika iyahu, bukan lantaran itu orang berhak. Oh berhaknya karena apa? Bil fa'li, karena amalnya. Kan dia dulu ngamal di dunia, kan dia dulu ibadah di dunia. Sholatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, sodakonya rajin. Berarti dia itu udah berhak. Tuh, kalau ngaji beneran begini beda sama ngaji di medsos. Dikit-dikit surga, ayo demo surga, makan surga. Bang ikut demo doang, terus langsung janjinya surga. Ngaji di mana lu kok? Nih kata Imam Ghazali, Allah memberikan surga itu bukan lantaran manusia tersebut berhak akan surga. Dari mana itu manusia bisa menyatakan hak akan surga? Karena dia dulu punya amal. Gak bisa. Amal itu tidak bisa menjadikan sebab dia punya hak akan surga. Nah. Sekarang kita kerja di kantor Malik. Di mana kantornya? Oh, di Pemda.
Bagian apa? Bagian itu tuh umpamanya catatan apa, tanah pertanahan apa sih? Sekda ya, seteh dah cepet-cepet. Di kantor Pemda atau di arsip kerja Malik, kerja tiap hari punya amal di situ, punya itu arsip punya lu bukan Malik, punya gua dong, hak gua dong, bisa begitu. Digebukin satpol pp lu Malik, karena timbang gawe dong udah mengklaim bahwa arsip punya gua, hak gua. Bisa begitu. Kita ibadah baik, sholat baik, puasa baik, rajin ngaji segala macam, wah hak gua itu surga. Nggak bisa begitu, digebukin malaikat kita. Oh. Bukan lantaran itu idlau karena ada sawab ala asabil falila karena aku lasain wasguru abdi, karena jika dibandingkan amalmu dengan ganjaran yang Allah berikan nggak ada bandingan, tidak secuil pun, kagak secuil aja, banyakan bonusnya. Amalnya kagak seberapa sih, tapi ganjarannya segitu hebat. Ya sekarang amal kagak seberapa, ngebuang tai ayam doang di masjid. Ayo, modalnya apa itu? Rajin sama ilmu, kan? Gampang nggak? Ya gampang punya ilmunya mah. Sama punya kemauan mah rajin. Begitu lihat tai ayam masjid, comot, bersihin, langsung ganjarannya apa? 70 jari 70, modal ngebuang tai ayam doang. Set, ada perawan tetangga udah kita habis jajanin bakso, beliin coklat Valentine, agak pugu-pugu so tau ulang tahunnya kapan kita kirimin kado, tetep baik kita panggil mah neng, cik, najis. Berarti kan emang gak layak. Tiba ngebuang tai ayam ganjarannya 70 bidadari. Gak akur. Oh kata Imam Ghazali. Satu. Nah berarti satu, selain kita sering, ketika kita sudah paham Allah tuh memberikan sesuatu tanpa ada usaha kita sering. Tadi itu yang pertama. Yang kedua, Allah tuh memberikan kita ganjaran segitu gedenya bukan lantaran kebeli amal-amal kita. Berarti bager banget kan Allah, pemurah banget kan Allah. Nah karena Allah pemurah, lu kudu gede hati, lu kudu istilahnya punya rasa yakin apa yang lu minta ke Allah bakalan dikasih, begitu. Minta ampunan pasti dikasih. Ya emang kurang bagaimana? Malam yugorgir, selama napas belum nyampe di tenggorokan, tobat kita pasti diterima. Saya mah dosanya segede gunung, kata Allah, ampunan gua seluas langit. Mau ngomong apa lu? Ampunan Allah selalu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Bahkan Allah senang, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Supaya kita mau tobatnya apa? Yang gede arepan, bahwa betapa hebatnya Allah, betapa dermawannya Allah, betapa maha kasihnya Allah. Kita kagak pinta, kita kagak usaha bagi dikasih. Bagaimana kalau kita bagaimana kalau kita usaha? Makanya inti orang yang pengen bahagia dunia dan akhirat kudu rajin usaha. Ya kudu usaha. Pengen bahagia di dunia, ya usaha urusan dunianya kudu rajin. Pengen bahagia di akhirat, ya usaha-usaha buat menuju kebahagiaan akhiratnya kudu rajin.
Ini mah dunia pengen seneng, akhirat pengen masuk surga. Baik bigo ini hisab saya mah VIP, tapi usaha malas sholat neduh, hidup lagi lu lama. Nah, itu ini kan di situ. Nah, jadi dua dah tuh. Yang ketiga, salah satu dzikru kasroti nikmatillahi alaika fi amri dinika wa dunyaka fil ali min anwa'il imdad. Kalau kita pengen gede harapan kepada Allah, kudu sering-sering ingat akan nikmat Allah yang kita rasakan sekarang. Alaika fi amri dinika, urusan agama, alhamdulillah kita mah masih dikasih tempat, kita mah masih dipilih buat orang-orang yang masih ada peduli sama agama tuh. Itu kan nikmat, kan nggak semua orang bisa begini malam Rabu kumpul begini. Semua orang kagak, ini kagak seente-ente aja, malah si ente gue kagak pernah lihat ngaji kan gitu. Sakadung ringin kan. Ayo. Kira-kira dibanding sama yang lagi kagak begini, banyakan mana? Banyakan yang lagi kagak begini. Berarti kan ini suatu nih mah. Kalau udah mikirnya ke situ enak ngajinya, boleh. Ini nih mah. Tapi kalau mikirin Persib momen lama betul saja berhenti ya udah malah dan nikmat-nikmatnya ini tuh kan ketahuan kan bapak mata batin udah mulai keluar ini. Nah, sering kita kudu ingat betapa besar nikmat Allah pada diri kita, baik urusan agama wa dunia, urusan dunia juga banyak banget nikmat Allah yang ada pada diri kita fil hali sekarang min anwa'il imdad. Gak usah ngomongin yang ntar besok atau yang kemarin, yang sekarang baik nikmat dari Allah banyak. Mana imdad? Apa itu imdad? Fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Sebab Allah garis besarnya pernah kita kaji, nikmat itu ada dua, ada ijad, ada imdad. Ijad dibikinin matanya sama Allah, ada matanya. Imdad dikasih fasilitas melihat oleh Allah pada mata. Sebab tidak semua yang ijad ada imdadnya. Tuh bakal dicabut ini nikmat imdadnya. Matanya mah ada tapi ngeliatnya udah kagak enak begitu, udah kagak ini mah bersyukurnya kalau naik gaji, bersyukurnya kalau istilahnya obyekan jebol. Terus dah bawain sapu nami bari kopi, numpang kopi dulu tapi jongjon banget namanya. Alhamdulillah itu jebol juga tuh 3 unit. Nah setan lu kapan mau insapnya. Giliran begitu baru bersyukur. Matanya masih ngelihat baik maka gak pernah disyukurin. Kupingnya masih bisa ngedenger kagak pernah disyukurin. Lidahnya masih enak madang kagak pernah disyukurin. Pantatnya masih bisa kentut gua kagak pernah mau bersyukur. Ayo coba men sekali-kali sebut alhamdulillah gitu. Ya sebab kalau udah kagak bisa kentut lu men, waduh repot. Ada yang operasi jutaan gara-gara pengen kentut. Mikirin di situ tuh, dzikru nikmatillahi alaika bil hali bil imdadi. Min anwa'il imdad wa taufiq. Itu pun nikmat dulu. Tambah lagi sering-sering ingat nikmat taufik dari Allah. Ini yang mahal. Yang mahal itu. Sebab apa artinya badan sehat kalau kagak dapat taufik hidayah dari Allah? Pasti ngebawanya ini nikmat ke neraka kita pakainya. Kalau dapat taufik mah sehat badan dipakai buat ngejalanin ketaatan. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka awsa'u min junubina. Allahumma ilam akun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana bi anna hawa syi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa Dari